Halo guys, balik lagi di channel gue Riding bersama Boking. Jadi hari ini kita pengen touring ke Citorek lagi. Sekarang tanggal berapa? 7 atau 8 November. Kita mau jalan ke Citorek berlimaan, udah pada ngumpul. Jadi kita bakalan jalan dari sini sekitar jam 10 lah. Kalau dari sini sih deket sih, cuman kayak 3 jam. Jadi bakal nyantai lah. Paling lama istirahat. Kita bakalan jalannya jadi kayak 4 jam mungkin. Ntar tengah jalan cari makan dulu, ngopi-ngopi dulu. Ya pokoknya kita jalannya nyantai aja lah. Sekarang sih hari Jumat, besok Sabtu, jadi mungkin bakalan rame Citorek ya. Nah, cuman kita lihat nanti aja lah bakalan gimana. Kita bakalan jalan berlima. Nah, yang beda kali ini gue sudah membawa si ganteng. Ini pertama kalinya gue jalan jauh nih sama dia. Dari kemarin kan cuman San Mori aja, bawa ke bengkel, pasang lampu dan lain-lain. Sekarang kita lihat pertama kalinya gue jalan jauh pakai motor tegak, rasanya kayak apa ya. Sampai sekarang sih gue masih ngerasanya aneh ya, tapi ya kita lihat saja lah nanti ya. Anyway ya, buat touring ini gue udah siapin pasang box, jadi udah nggak ribet pakai tailback lagi, nggak usah ngikat-ngikat, lebih gampang. Terus habis itu udah pasang phone holder, terus pasang lampu juga nih, om lihat. Gue pasang yang 60 watt, 2 lampu jadi 30 watt biar terang di jalan, karena nanti jalur ke Citorek itu biasanya bakalan gelap banget. Jadi kita lihat aja perjalanannya. Mari. Bang, mau kemana bang? Mau ke Jonggol. Ke Jonggol? Ngapain? Nyari jengkol. Jengkol. Jadi kita udah mulai OTW dari BSD. Tepatnya kita jalan dari seberangnya pasar Intermoda itu jam 10:30. Rute yang kita lewatin itu dari BSD ke Cisauk, habis itu lewat Rumpin, dan kita akan rest nanti di Jasinga. Dari Jasinga nanti bakalan ke Citoreknya via Cipanas yang makan waktu kurang lebih sekitar 2-3 jam. Karena kita jalan cuman berlimaan doang dan cuman gue doang yang pernah ke Citorek. Jadi sekarang posisi gue di depan, jadi RC-nya buat nunjukin jalan. Di daerah Rumpin juga ini sebenarnya nggak berbeda jauh dari 4 tahun yang lalu. Jalanannya itu masih lumayan rusak dan banyak banget proyek pengerjaan jalan beton-beton yang lagi dikerjain. Jadi lumayan menantang lah ini jalanan, karena lampunya itu sangat-sangat gelap. Kalau misalkan kita nggak ada lampu tambahan, dia bakalan lumayan susah, karena lihat aja tuh lubangnya gede-gede banget. Tiba-tiba ada truk di kiri, terus ya masih rusak banget lah jalanannya pokoknya. Untungnya di rombongan kita udah lumayan terang. Kenapa? Karena pada punya lampu tambahan, jadi bisa menyorot jalan dengan terang. Di Rumpin sendiri sebenarnya jalanannya masih dibilang lumayan rame ya, karena kita di sini ngelewatin pemukiman warga mostly, dan kanan kirinya juga banyak perkebunan sawit, dan
Di perkebunan sawit ini lihat aja sendiri tuh, gelapnya gelap banget, sama sekali nggak ada lampu. Ini kalau misalkan jalannya sendiri sih ogah banget lewat situ. Tapi untungnya ya kita berlima, jadinya lumayan seru di jalan. Sekitar jam 12 kalau nggak salah, ini kita udah sampai di Simpang Jasinga. Nah, dari sini kita ambil kiri aja, dan di sini kita rest dulu, ngopi, makan, dan lain-lain, karena setelah Jasinga ini bakalan lumayan susah lah tempat buat ngerestnya. Jadi kita berhenti di warung nasi pinggir jalan dan parkir di depan Alfa yang udah tutup biar terang, jadi motornya kelihatan. Kita udah sampai di Jasinga, lagi rest, nyari apaan tuh? Nyari apaan? Nyari apaan? Nyari apaan? Udah di Jasinga, ada banyak cemilan. Ini ngisi perut dulu lah sambil ngopi-ngopi, sambil jajan. Ini kita berhenti di warung yang persis banget 4 tahun lalu kita berhenti di sini. Udah habis ngeres, sekarang mau jalan lagi. Setelah semuanya siap, semuanya udah kenyang, kita lanjutin lagi perjalanan dari Jasinga. Dari Jasinga ke Citorek masih sekitar 2 jam, untuk kecepatan mungkin 50 sampai 60-an kilo lah rata-ratanya ya. Di jalan juga kita ketemu beberapa rombongan lain yang juga pengen ke Citorek, karena ini weekend jadi rutenya lumayan rame. Dan kita melewatin daerah apa ya? Kalau di Google Map tuh nama daerahnya itu Cipanas. Dan di sini tuh bener-bener minim banget penerangan, sama sekali nggak ada lampu. Jadi jalanannya tuh gelap banget. Dan tapi sih untungnya jalanannya ini jauh lebih mulus daripada jalanan yang tadi pas kita baru keluar dari BSD. Dan kelihatannya memang jalanan ini mungkin bukan jalan akses untuk truk, jadi jalanannya masih sangat mulus. Hitungannya sih sebenarnya jalanannya lumayan asik ya, apalagi nih kalau misalkan bawa R25, wah lebih enak lagi nih, karena jalanannya itu kebanyakan tikungan, dan kalau naik R25 itu kan tikung nurut banget lah. Nah, cuman karena ini bawa Versys, jadi untuk beloknya juga harus lebih hati-hati karena lumayan limbung, apalagi sepanjang jalan tuh udah kelihatan kayak bekas-bekas hujan, jadi jalanannya juga agak-agak licin. Baru banget jalan setengah jam, paling 10-20 kilo kali, malah hujan, jadi harus berhenti dulu karena kalau dilanjutin lumayan basah. Ini daripada rebah-rebahan. Bener bang. Tipis sih, lanjut aku ya. Tipis, cuman kan rutenya panjang ya, kita kagak tahu hujannya seberapa jauh.
Gimana bang jalan so far? So good. 30 km pertama tapi enggak sih. Jijik. Mas mau keluar BSD. Hujannya sudah berhenti, gear up lagi. Semoga nyampe sono nggak hujan lagi ya, dan bisa dapat sunrise. Sekarang sudah ada di penginapan. Sayangnya hujannya cukup deras, jadi kayaknya nggak bisa sunrise karena sunrise juga nggak bakalan muncul. Karena kita lihat aja, paling sekarang istirahat, habis itu nanti pagi kita cari tempat ngopi-ngopi. Dan sayang banget tadi di sepanjang jalan lumayan deras, jadi nggak bisa kerekam. Pagi guys, jadi ternyata dari semalam hujannya tidak berhenti. Kayak gini aja nih dari pagi dari tadi. Jadi kita tadi juga nggak sunrise, cuman main di kamar doang, ngobrol-ngobrol kan ngapa-ngapain. Mana habis ini paling kita langsung balik deh, jadinya siang. Sayang banget ya, udah jauh-jauh kesini nggak dapat sunrise, tapi ya sudahlah, nikmati saja. Sekarang udah pada gear up, udah siap-siap lagi jalan, tapi sebenarnya hujannya masih cukup deras, jadi tungguin dan nggak berhenti. Jadi sepertinya kita akan pulang, bener-bener habis hujan. Sekitar jam 11:30, pas semuanya udah bangun, udah pada mandi, udah pada bersih, kita semua siap-siap gear up lagi. Tapi ya karena kondisinya hujan, dari berangkat kita udah langsung pasang jas hujan, karena ini hujannya bukan hujan yang gerimis, tapi beneran hujan. Kita pun bertolak dari penginapan itu jam 11 atau 11.30 kalau nggak salah. Pas hujannya tuh udah agak reda, tapi sebenarnya masih lumayan basah. Jadi kita tetap pakai aja jas hujannya sepanjang jalan. Baru jalan 1 atau 2 kilo kita sempat minggir sebentar karena tiba-tiba packpoknya semuanya koneksinya keputus. Terus packpoknya sih ucup, tiba-tiba dia nggak bisa ngomong. Habis dibenerin, kita lanjut jalan lagi. Tapi sayangnya pas kita lanjut hujannya malah makin deras. Dan di sini pun masih banyak jalanan yang kayak kata gue tadi, masih dalam proyek, jadi harus ekstra hati-hati karena lihat aja nih, jalanannya tuh tinggal sebelah dan sisi lainnya itu bener-bener dikeruk habis. Jadi kalau misalkan nggak hati-hati bisa ambles.
karena masih di Gunung Kendeng, pengen foto-foto dulu karena view-nya lumayan dan spotnya juga aman. Baru bisa kita lanjut lagi. Habis foto-foto, nyari bahan konten untuk upload story, untuk post di IG, kita lanjut jalan lagi. Dan dari sini sebenarnya hujannya tuh udah nggak ada, cuman kadang masih kayak ada tetesan air dikit-dikit gitu. Jadi kita masih tetap pakai jas hujannya sampai nanti kita makan siang. Rute yang kita lewatin semalam baru kelihatan bagus dan asiknya memang pas terang ya. Jadi ternyata memang aspal itu emang aspal bagus ya, agak-agak bergelombang dikit lah dan lumayan banyak tikungan. Jadi rutenya ini lumayan seru dan enaknya sebenarnya karena aspalnya mulus, jadi nikung juga lumayan berani lah, jadi lumayan pede gitu. Cuman ya tetap harus hati-hati karena kondisi jalanannya masih basah abis hujan tadi. Oh iya, sebuah pesan buat kalian yang memang pengen kesini, kalau bisa usahain banget di Jasinga, pas banget ya, di Jasinga tuh kondisi bensin kalian udah keisi penuh. Karena di Jasinga itu kalau nggak salah itu adalah pom bensin terakhir yang bisa gue lihat. Selain dari Jasinga itu pom bensinnya udah pom mini semua, jadi beli eceran di warung. Jadi kalau misalkan tiba-tiba kehabisan bensin di tengah-tengah hutan kayak gini ya pasti bakalan repot. Pasti harus kedorong dan nggak ada pilihan lain untuk ngisi bensin selain di pom mini.
Sekarang udah jam 2. Kita lagi makan sate paninengan. Peran. Dari pagi nggak sarapan, terakhir makan kemarin. Sarapan kopi doang sama gorengan dingin. Kopi B kita mah udah. Oke, jadi kayaknya vlognya berhenti sampai di sini saja. Cuman sayang banget sih, udah jauh-jauh ke situ karena hujan kita nggak bisa dapat sunrise. Jadi ya sudah, tidak apa lagi. Tapi sedikit saja di channel gua bakalan banyak perjalanan-perjalanan yang seru sampai akhir tahun juga. Oke, gitu aja. Jadi thank you.